Salam jumpa di Sekolah Alkitab Mini. Program ini merupakan bagian dari program studi keseluruhan Alkitab. Kita telah membahas keseluruhan Perjanjian Lama, keempat Injil Perjanjian Baru, dan Kisah Para Rasul, Kitab Sejarah Perjanjian Baru. Dalam sesi hari ini, kita akan mempelajari bagian lain dari Perjanjian Baru, yaitu surat-surat Rasul Paulus. Kita akan mulai mempelajari surat-surat Paulus ini dengan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kembali perlu kita ingat bahwa kitab-kitab dalam Alkitab tidaklah disusun menurut urutan kepenulisannya. Surat kepada jemaat di Roma bukanlah surat Paulus yang pertama. Para ahli teologi meyakini bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma ini dari Korintus dalam perjalanannya misi yang ketiga setelah pelayanannya di Efesus. Kalau Anda membaca isi surat ini, Anda akan segera meyakini bahwa surat ini justru ditulis di akhir pelayanannya, yaitu setelah ia berpengalaman dan menjadi lebih matang. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah mahakaryanya. Kitab Roma adalah sebuah mahakarya teologi. Isi surat ini bukanlah ditujukan secara eksklusif kepada umat Kristiani di Roma. Tidak seperti surat-surat Paulus yang lain, misalnya suratnya kepada jemaat di Korintus dan jemaat di Galatia yang membahas masalah setempat di lokasi setempat yang spesifik. Surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah sebuah pernyataan besar teologi yang bisa ditujukan kepada siapapun. Para ahli teologi meyakini bahwa Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma karena Roma adalah ibu kota dunia pada waktu itu. Surat ini memuat pesan universal. Paulus bisa saja menunjukkan kepada siapapun. Pesan surat ini diperuntukkan bagi semua orang. Saat kita mempelajari mahakarya teologi dari Paulus ini, kita menemukan bahwa tulisan mahakarya ini membahas tentang satu kata, yaitu kata dibenarkan. Dalam perumpamaan tentang pemungut cukai dan orang Farisi, Yesus menceritakan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang pemungut cukai, sedangkan yang lain seorang Farisi. Yesus mengatakan bahwa orang Farisi itu berdoa dengan dirinya sendiri. Sesungguhnya orang Farisi ini tidak berdoa. Ia hanya berbicara dengan dirinya sendiri di depan umum. Orang Farisi ini mengumumkan kepada semua orang di tempat ibadah tersebut betapa hebatnya ia. Ia bukan menunjukkan doanya kepada Allah. Ia hanya mengatakan, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu bahwa aku tidak seperti orang lain. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala yang kumiliki. Aku bersyukur bahwa aku tidak seperti orang lain, terutama pemungut cukai ini." Sedangkan sang pemungut cukai berdiri jauh-jauh di pojok. Ia bahkan tidak berani mengarahkan pandangannya ke sorga. Ia hanya bisa memukul dadanya yang merupakan ekspresi kerendahan hati dan penyesalannya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus mengatakan bahwa sang pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Itulah pertama kalinya kita membaca kata yang indah ini dalam Perjanjian Baru. Ketika sang pemungut cukai memanjatkan doa yang sederhana, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ia dibenarkan di mata Allah. Kata dibenarkan artinya bahwa kita seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Kata ini berarti lebih dari sekedar fakta bahwa Allah telah mengampuni Anda. Melainkan juga berarti bahwa Allah telah menyatakan Anda benar, seolah-olah Anda tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dalam perumpamaan tersebut, Yesus menyampaikan kabar baik bahwa pria atau wanita manapun, tua atau muda, yang mau berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," bisa dinyatakan benar atau dibenarkan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah mengerjakan mujizat tersebut dalam kehidupan kita. Surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah pernyataan yang paling lengkap mengenai pembenaran atau keselamatan. Keselamatan adalah kata lain dari pembenaran.
Kitab Roma adalah pernyataan yang paling lengkap tentang keselamatan kita atau pembenaran kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana Allah membenarkan orang berdosa. Untuk menemukan argumentasi dari surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, perhatikanlah bahwa ke-16 pasalnya dibagi dengan cara yang pasti. 4 pasal pertamanya menjelaskan tentang pembenaran sehubungan dengan orang berdosa. Dalam ke-4 pasal pertama tersebut, Roh Kudus melalui Rasul Paulus akan memberikan argumentasi yang sangat meyakinkan bahwa kita ini pendosa. Lagi pula Anda tidak akan berminat untuk dinyatakan benar sebelum Anda menyadari bahwa Anda memang pendosa. Oleh karenanya, ke-4 pasal pertama menjelaskan kata dibenarkan sehubungan dengan orang berdosa. 4 pasal keduanya mulai dari pasal 5 hingga pasal 8 akan menjelaskan pembenaran sehubungan dengan orang yang dibenarkan. Begitu Allah menyatakan Anda benar, di mana seolah-olah Anda tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Bagaimana seharusnya kehidupan Anda ketika Allah menyatakan Anda benar? Sudah pantas dan selayaknya kalau dunia mengharapkan Anda hidup benar, bukan? Apalagi Allah. Allah mengharapkan Anda hidup benar begitu Ia menyatakan Anda benar. Bagaimana persisnya hidup benar itu? Bagaimana persisnya hidup sebagaimana orang yang dibenarkan? Itulah pesan 4 pasal yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini. Dalam ke-4 pasal ini, Roh Kudus melalui Rasul Paulus akan membahas pergumulan yang kita alami sehubungan dengan hidup yang benar dalam kuasa Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru, para rasul yang menulis surat juga akan menjelaskan tentang rencana Allah untuk menuntaskan sejarah manusia. 3 pasal terpenting dalam Alkitab tentang topik itu adalah kitab Roma pasal 9, pasal 10, dan pasal 11. Dalam ketiga pasal ini, Paulus menjelaskan bahwa Israel adalah kunci bagi apa yang akan terjadi di dunia. Kalau Anda ingin mengetahui apa yang terjadi menurut nubuatan Alkitab, perhatikanlah Israel. Akan tetapi dalam Roma 9, 10, dan 11, Paulus juga menjelaskan bahwa bangsa Israel diceritakan di dalam kitab suci sebagai salah satu ilustrasi terbesar tentang kehendak bebas atau kebebasan memilih. Hal ini terjadi karena bangsa Israel memilih untuk tidak dipilih. Bangsa Israel menolak Yesus Kristus dan menolak penyelamatan mereka. Oleh karenanya Paulus akan menjelaskannya dalam Roma 9, 10, dan terutama 11. Paulus akan menjelaskan dalam Roma 11 bahwa untuk menghukum orang Yahudi, untuk mendisiplinkan orang Yahudi karena menolak Sang Mesias, Allah telah berpaling kepada orang yang bukan Yahudi dan menyelamatkan orang yang bukan Yahudi karena orang Yahudi telah menolak Sang Mesias. Cobalah Anda mempelajari tentang nubuatan menurut Alkitab. Setelah Anda mempelajari banyaknya nubuatan dalam Alkitab yang telah digenapi, seperti nubuatan Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-9, 10, dan 11, maka pelajarilah nubuat-nubuat yang belum tergenapi. Nubuat-nubuat yang telah digenapi seharusnya mendorong Anda untuk mempercayai segala nubuat yang belum tergenapi, seperti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, yang akan digenapi menurut cara dan waktu Allah sendiri. Setengah nubuat Paulus tentang Israel telah digenapi dan setengahnya lagi belum digenapi. Kepulangan geografis orang Israel dari seluruh dunia adalah sebuah fakta sejarah. Kepulangan geografis orang Israel ini seharusnya menginspirasi kita untuk meyakini bahwa Israel pun akan mengalami kepulangan rohani ketika para nabi-nabi Yahudi akan kembali berkhotbah seperti Yesaya dan Yeremia. Setelah mempelajari Injil dan Kisah Para Rasul, yang merupakan kitab sejarahnya Perjanjian Baru, sekarang kita sampai ke sesi yang baru dari Perjanjian Baru, yaitu surat-surat Rasul Paulus. Dalam sesi terakhir, saya telah mengatakan bahwa surat Paulus kepada jemaat di Roma ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Ketika kita mempelajari keempat bagian ini lebih dalam, mari kita berfokus pada bagian pertamanya, yaitu pasal 1 sampai dengan 4, di mana Paulus menjelaskan konsep tentang pembenaran bagi orang berdosa.
Poin pertama yang Paulus kemukakan adalah bahwa kita semua ini memang orang-orang berdosa. Kitab Roma ditujukan bagi orang-orang yang berdosa, yang menyadari bahwa dirinya berdosa. Kitab Roma diperuntukkan bagi orang-orang berdosa. Kalau Anda tidak tahu bahwa Anda berdosa, mulailah membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma. Maka dalam waktu singkat, Roh Kudus melalui Rasul Paulus akan meyakinkan Anda bahwa ketika Yesus Kristus datang ke dunia untuk orang-orang berdosa, Ia datang kepada dunia untuk orang-orang seperti Anda dan saya juga. Dalam 4 pasal pertama, Rasul Paulus menjelaskan terlebih dahulu tentang dakwaan Allah terhadap manusia seperti ini. Manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Maksud Paulus dalam ayat 18 itu adalah bahwa mereka sengaja menindas kebenaran demi membenarkan gaya hidup mereka yang tidak benar. Dengan kata lain, mereka telah memutuskan bagaimana mereka mau hidup. Dan setiap kali Allah berusaha menunjukkan kebenarannya kepada mereka, mereka menindasnya. Mereka tidak mau melihat kebenaran yang ingin Allah tunjukkan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya perilaku manusia. Lalu Paulus membuat dakwaan seperti ini. Mereka tidak mengucap syukur. Mereka selalu menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Mereka memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Mereka menggantikan hal-hal yang wajar dengan hal yang tidak wajar. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, dan mereka bukan saja senang berbuat dosa, melainkan juga senang melihat orang lain berbuat dosa. Paulus memberikan daftar panjang dakwaan Allah terhadap manusia. Lalu Paulus menjelaskan reaksi Allah terhadap manusia. Karena demikianlah sikap manusia, maka beginilah respon Allah. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka sendiri. 3 kali Paulus mengatakannya. Ketika 3 kali Paulus mengatakan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka sendiri, yang Paulus maksudkan bukanlah bahwa Allah sudah putus asa terhadap umat manusia. Paulus mau mengatakan bahwa Allah membiarkan manusia mendapatkan apa yang mereka inginkan. Demikianlah cara Allah bekerja. Pertama, Paulus menyebutkan dakwaan-dakwaan Allah terhadap manusia. Lalu Paulus menjelaskan respon Allah terhadap manusia. Karena memang demikian yang diinginkan manusia, dan karena Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang dapat memilih, dan Ia tidak akan melanggar kehendak bebas manusia, maka respon Allah adalah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka sendiri. Silakan. Itu kehidupanmu sendiri. Tentu ada konsekuensinya. Namun engkau bisa menikmatinya seperti yang kamu mau. Hidup kita ini seolah-olah seperti buku. Allah menyusun daftar isi dan segala rencana tentang bagaimana seharusnya kisah kehidupan kita ditulis. Akan tetapi pada titik tertentu Allah menyerahkan penanya kepada kita dan mengatakan, silakan merampungkan sendiri kisah kehidupanmu. Engkau bebas memilih, namun tentu ada konsekuensinya. Itulah yang Paulus maksudkan ketika ia mengatakan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka sendiri. Dalam pasal 1, ketika Paulus menyampaikan kabar buruk bahwa kita semua adalah orang berdosa, Paulus juga mengatakan beginilah akibat yang diizinkan oleh Allah kepada manusia. Karena dakwaan-dakwaan Allah terhadap manusia itu benar, dan karena Allah menyerahkan manusia kepada keinginan hati mereka sendiri, maka sifat manusia menjadi begini. Pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah seperti penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Hati mereka menginginkan kecemaran, segala hal yang kotor, kasih yang semu, homoseksualitas, lesbianisme, pikiran terkutuk. Lalu Paulus mengatakan, penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Yang ia maksudkan dengan rupa-rupa kelaliman adalah perzinahan, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ia memberikan daftar yang cukup panjang. Murka Allah adalah suatu ungkapan yang tidak lagi kita sukai. Sangat tidak lazim untuk mengkhotbahkan atau mengajarkan tentang murka Allah,
Ketika kita membahas tentang para nabi, kita belajar tentang konsep murka Allah. Saya mengatakan bahwa murka Allah adalah sikap yang permanen dan konsisten dari kekudusan terhadap ketidakkudusan. Atau murka Allah adalah sikap yang permanen dan konsisten dari Allah yang pengasih terhadap apa yang menghancurkan objek-objek kasih Allah. Atau definisi ketiga dari murka Allah adalah reaksi yang memusnahkan dari kekudusan yang nyata terhadap ketidakkudusan. Atau murka Allah adalah reaksi yang memusnahkan dari Allah yang pengasih terhadap segala yang menghancurkan objek-objek kasih Allah. Anda bisa jadi seorang pria terhormat. Akan tetapi begitu seorang menghancurkan objek kasih Anda, bukanlah Anda merasakan emosi-emosi yang lain? Hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah Allah emosional? Kalau Allah emosional, apakah emosi Allah mencakup keseluruhan bentuk emosi? Kita semua ingin meyakini bahwa Allah itu pengasih dan memang Allah itu pengasih. Alkitab mengajarkan bahwa kasih adalah esensi Allah itu sendiri. Akan tetapi apakah hanya itu karakter Allah? Hanya kasih? Kalau Allah adalah kasih dan Allah mengasihi objek-objek kasih-Nya, bukankah Allah sanggup menghukum segala yang menghancurkan atau mau menghancurkan objek-objek kasih-Nya? Paulus menjelaskan dalam pasal 1 bahwa umat manusia tidak benar. Demikianlah dakwaan Allah terhadap manusia. Menurut Paulus, manusia itu tidak benar. Karena Allah itu benar, Allah tidak mungkin membiarkan ketidakbenaran pada manusia. Allah pasti menuntut manusia untuk hidup benar. Allah pasti mengutuk ketidakbenaran dari manusia. Akan tetapi, dalam pasal-pasal awal dari surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, Paulus memberitahukan kabar baik tentang apa yang telah Allah lakukan. Paulus menjelaskan bagaimana Allah telah datang ke dunia melalui Yesus Kristus dan menyatakan manusia yang tidak benar menjadi benar. Penyelamatan yang mengantarkan kita ke sorga melalui Yesus Kristus adalah pesan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Bacalah kitab Roma dan mintalah agar Allah menolong Anda memahami kebenaran-kebenaran mengagumkan ini. Demikian banyak isi surat Paulus kepada jemaat di Roma ini. Kita akan melanjutkan pembahasannya dalam sesi berikutnya.